Setelah Wang Lin memasuki negara peringkat 4, dia tidak lagi terbang, tetapi berjalan seperti manusia. Tidak ada metode kultivasi yang dapat membantu seseorang menerobos dari tahap nascent soul ke tahap formasi jiwa. Untuk mencapai tahap pemutusan roh, seseorang harus mempelajari surga dan mendapatkan dao mereka sendiri. Wang Lin tidak bergabung dengan sekte apapun begitu dia memasuki negara peringkat 4 karena dia tahu tentang ini. Karena itu tidak akan membantu. Dari pengalamannya selama 400 tahun dalam berkultivasi dan pengalamannya dengan para penggarap pemutus roh lainnya, pemahaman tentang surga sangat penting untuk mencapai tahap formasi jiwa. Dia merasa bahwa jika dia melanjutkan jalan pembantaian, dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap formasi jiwa. Pada kenyataannya, tingkat kultivasi nyata Wang Lin bukanlah nascent soul. Ji-realm, tubuh utamanya, mencegah tubuh utamanya mencapai tahap nascent soul. Jadi hanya avatarnya yang mencapai tahap nascent soul. Wang Lin telah mencapai pemahaman tentang Ji-realmnya. Jadi dia tidak akan bersikeras untuk mencoba menembus kemacetan Ji-realmnya. Saat ini itu terlalu lemah untuk menghadapi kultivator formasi jiwa. Maka dari itu dia membutuhkan kristal planet budidaya peringkat 6. Setelah menyerah pada alam Ji, Wang Lin memutuskan untuk menggunakan avatarnya untuk berjalan di jalur seorang kultivator. Jika suatu hari avatarnya mencapai tahap transformasi jiwa, ia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal. Kemudian setelah dia memperbaikinya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos dengan Ji-realmnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengambil Ji-realm dari kesadarannya. Dia mengerti bahwa hal terpenting yang harus dilakukan adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang surga. Jika dia ingin memahami surga, maka dia harus mulai dari awal dan menjadi manusia. Jika seseorang ingin berubah menjadi abadi, pertama-tama ia harus berubah menjadi manusia. Sebelum dia mengetahuinya, mentalitas Wang Lin berubah dan dia mendapatkan sedikit pengertian. Dia merenung sejenak, lalu tersenyum. Kultivasinya menghilang seperti salju yang mencair. Setelah beberapa saat, dia tampak tidak berbeda dari manusia. Negara budidaya peringkat 4 ini sangat besar, beberapa kali lebih besar dari Zhao. Sementara Wang Lin sedang berjalan, dia melihat orang-orang lewat dengan bawa barang bawaan. Wang Lin merenung sebentar, lalu membuat keranjang dari ranting. Wang Lin hanya berjalan di jalan selama beberapa jam dan sudah melihat banyak seniman bela diri dari dunia fana lewat di atas kuda. Setiap kali kuda lewat, mereka akan menendang awan debu. Bagaimanapun, Wang Lin tidak keberatan. Pada saat yang sama, angin kencang datang dari belakangnya. Berapa kuda lewat, salah satu dari mereka akan menabrak Wang Lin ketika pengendara tiba-tiba menarik keras tali kekang. Pria itu berteriak pada Wang Lin, "Dari mana asal orang buta ini? Apakah kamu tidak memiliki mata?" Wang Lin mengerutkan kening. Tepat ketika cambuk datang, seorang pria parubaya datang dari samping, meraih cambuk, dan berteriak, "Zhang San, apa yang kamu lakukan?" Pria itu mendengus dan menyingkirkan cambuk, lalu pergi. Pria parubaya itu berkata, "Maaf, adik kecil, karena membuatmu takut. Saya masih memiliki masalah penting untuk diperhatikan, jadi tolong maafkan saya." Wang Lin menggelengkan kepalanya. "Tidak masalah." Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tersenyum dan berkata, "Saya Lu Xing. Jalan ini hanya menuju ibu kota. Saya ingin tahu untuk apa adik lelaki itu menuju ibu kota." Dengan itu, dia melihat keranjang di punggung Wang Lin dan bertanya dengan ekspresi aneh, "Apakah adik lelaki itu seorang dokter keliling?" Wang Lin mengangguk. Pria parubaya itu tersenyum. Wang Lin berbalik dan melihat bahwa status meter di belakangnya, kereta perlahan bergerak maju. Setengah jam kemudian, kereta perlahan muncul di belakang Wang Lin. Ada lebih dari 100 orang yang mengendarai kuda menjaga kereta. Lu Xing berbicara dengan seseorang di dalam. Ketika kereta melewatinya, 4 orang menunggang kuda muncul di depannya untuk menghalanginya dari kereta. Lu Xing berbalik untuk melihat Wang Lin, lalu menggenggam tangannya dan berkata, "Adik, apakah Anda memiliki obat untuk kondisi angin duduk?" Wang Lin tahu bahwa yang lain mengira dia seorang dokter. Berpikir tentang hal itu, Wang Lin bertanya, "Apakah ada orang yang sakit?" Pria parubaya itu ragu-ragu sebentar dan berkata, "Seorang gadis pelayan sedang sakit dan kami masih jauh dari kota. Para dokter di sekitar sini mencoba memberinya obat, tetapi tidak ada yang berhasil." Wang Lin melirik kereta dan berkata, "Biarkan aku melihat." Lu Xing dengan masam tersenyum dan berkata, "Adik, apakah Anda memiliki obat yang dapat membantu? Jika Anda tidak memilikinya, maka tidak perlu menemui pasien." Tepat pada saat itu, sebuah suara tua datang dari kereta. Dikatakan, "Lu Xing, orang ini telah sering bepergian, jadi dia mungkin sudah sembuh." Lu Xing dengan cepat menjawab, "Aku harus merepotkanmu, adik kecil." Lu Xing dengan cepat menghentikan Wang Lin dan berkata, "Adik, lihat saja dari sini.
tidak perlu masuk ke dalam. Wang Lin mengerutkan kening. Berkat akal ilahi, dia sudah tahu bahwa ada 3 orang di dalam kereta. Orang yang sakit bukanlah pelayan, tetapi tuannya. Dengan akal ilahi, Wang Lin bisa dengan jelas melihat bahwa wanita itu tidak sakit karena angin jahat memasuki tubuhnya, tetapi dari beberapa gas hijau di dalam tubuhnya. Ia jelas telah diracun. Wang Lin berkata, "Angkat tangan kita." Wang Lin memegang tangannya sebentar dan mengambil sehelai daun dan menjalankan energi spiritualnya. Dia menyerahkan daun itu kepada Lu Xing dan berkata, "Suruh dia memakannya mentah-mentah dan dia akan sembuh besok." Lu Xing memandangi daun di tangannya dengan ekspresi aneh. Jelas, pemuda ini bukan dokter orang gila. Dia hendak membuang daun ketika tirai kereta tiba-tiba terangkat. Seorang lelaki tua penuh keriput keluar dan meraih daun itu. Daun willow berusia 100 tahun. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Apakah ada trik untuk menggunakan daun ini? Wang Lin tersenyum. Makan itu mentah-mentah saja. Pria tua itu dengan cepat mengangguk. Dia membuat ekspresi ke arah Lu Xing. Kembali ke kereta. Lu Xing menatap Wang Lin dengan ekspresi aneh. Dia hanya bisa tersenyum kecut dan berkata, "Adik laki-laki, karena kamu juga akan ke ibu kota, Barton Braid Strength." Isyu. Baik. Wang Lin melihat sekeliling pada semua manusia di sekitarnya. Perasaan yang tidak ia rasakan dalam waktu lama muncul di hatinya. Jika ada pembudidaya yang kuat di sekitar, mereka akan terkejut karena ada lapisan tebal aura kabut merah di sekitar Wang Lin. Ini adalah aura pembunuh yang diperoleh Wang Lin dari 400 tahun pembunuhannya. Setelah menjadi bagian dari dirinya untuk waktu yang lama, itu secara bertahap berubah menjadi aura pembantaian. Aura ini dapat digunakan sebagai teknik kuat dan dapat digunakan saat memurnikan harta sihir. Angin musim semi bertiup melewati Wang Lin. Dia merasakan bahwa energi rohaninya sedang mengalami perubahan. Aura jahat di sekitar Wang Lin sedikit merenggang. Secara bertahap, banyak energi spiritual berkumpul di sekitar Wang Lin. Bahkan mata seniman bela diri fana itu menyala. Setelah waktu yang lama, energi spiritual di tubuh Wang Lin menetap dan energi spiritual di sekitar daerah itu menghilang. Ketika kelompok itu terus bergerak maju, malam akhirnya tiba. Beberapa gadis pelayan turun dari gerbong dan mulai menyiapkan makan malam. Tidak sulit untuk memahami mengapa semua pelayan wanita memandang Wang Lin. Saat ini, dia memiliki pesona yang tak terkatakan. Wang Lin duduk bersandar di pohon besar saat dia melihat langit yang perlahan gelap. Ari warisan ingatan dewa kuno. Kembali ketika Tusi tidak dapat melakukan perjalanan di antara bintang-bintang, dia sering melihat ke langit seperti ini. Ketenangan pikiran ini menyebabkan energi spiritual dalam tubuh Wang Lin muncul kembali. Kiranya damai. Aura pembantaian sedikit-sedikit menghilang. Ini akan membantunya mencapai formasi jiwa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Pelayan berpakaian merah berjalan ke arahnya dengan daging asap dan anggur. Gadis ini adalah gadis pelayan yang duduk dengan wanita muda di kereta sebelumnya. Rasa panas dan pedas tiba-tiba masuk ke tubuhnya. Dalam 400 tahun ini adalah salah satu dari hanya beberapa kali Wang Lin minum anggur. Karena Wang Lin adalah seorang kultivator, ia tidak perlu makan, sehingga makanan manusia tidak menarik baginya. Daging asap itu tertinggal di tempatnya, tetapi anggur ini mengingatkannya pada sesuatu. Jadi dia terus minum sampai semua habis. Di tengah malam, para seniman bela diri membuat lubang api. Semburan tawa datang dari para pria yang berkumpul di sekitar mereka. Beberapa seniman bela diri menjadi sangat berani setelah minum sedikit dan pergi untuk menggoda gadis-gadis pelayan untuk waktu pribadi. Pada saat itu, Lu Xing duduk di sebelahnya dan berkata, "Adik, obat Anda memang efektif. Nyonya saya sudah lebih baik. Ini bersulang untukmu." Lu Xing mengikuti Wang Lin meminum satu kendi anggur langsung. "Bukankah kamu bilang gadis pelayan yang sakit? Kenapa wanita muda itu sekarang?" Wang Lin samar tersenyum ketika melihat Lu Xing. Wajah tua Lu Xing memerah. Dia merasa sangat malu ketika menampar kakinya dan berkata, "Adik, ini salahku. Bagaimana dengan ini, begitu kita tiba di ibu kota? Jika kamu punya masalah, kamu bisa datang ke toko Southern Heaven untuk menemukanku. Selama saya mampu, saya tidak akan ragu untuk membantu." Wang Lin tersenyum. Lu Xing berkata, "Adik laki-laki anggurnya habis. Dingin di sini. Bagaimana kalau kita bergabung dengan saudara-saudaraku di api unggun?" Wang Lin secara refleks mengangguk. Wang Lin mengikuti Lu Xing ke api unggun. Ada banyak seniman bela diri di sana.
Orang bernama Wang pindah untuk membuat dua tempat untuk Lu Xing dan Wang Lin. Wang Lin dengan santai memandangi manusia di sekitarnya. Malam ini, Wang Lin minum banyak anggur. Meskipun dia tidak banyak bicara, yang lain di sekitarnya mengenalnya dan tertawa dan minum dengannya. Beberapa gadis pelayan duduk di sebelah Wang Lin. Tidak sampai tengah malam bahwa semua orang tertidur, hanya beberapa yang berjaga. Wang Lin berdiri dan berjalan ke pohon besar sebelum duduk. Duduk sambil bersandar di pohon, dia merasakan gelombang ketenangan. Sementara waktu, dia lupa bahwa dia adalah seorang kultivator dan berpikir bahwa dia adalah manusia seperti orang lain. Dia menutup matanya dan memeriksa tubuhnya. Yang mengejutkan, tingkat kultivasinya telah menembus tahap awal nascent soul ke pertengahan Pango. Meskipun, Yu sudah berada di puncak tahap forward, to be sure since Hyun had sketched the murderous its domain.